Pengacara kontroversial Rasman Nasution resmi melaporkan sejumlah netizen ke polisi lantaran dirinya tak terima disamakan dengan kodok. Diketahui sosok Rasman Nasution belakangan ini jadi sorotan netizen lantaran kerap mengkritik pedas Peggy Setiawan yang baru-baru ini telah dibebaskan dari status tersangka kasus Pinat Cirebon. Kritik pedas tersebut dilontarkan Rasman karena dirinya tetap menduga bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dan selain itu Rasman Nasution juga baru-baru ini mengkritik keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy dari status tersangka. Bahkan kabar terbaru saat ini Rasman telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial atas keputusannya itu lantaran aksinya yang kerap menyerang Peggy Setiawan. Rasman pun dirujak dan dihina oleh sejumlah netizen di media sosial. Dan ia pun tak tinggal diam dan melaporkan sejumlah netizen yang menghina itu ke polisi. Menurut Rasman, hinaan netizen yang sangat tak pantas tersebut telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pengacara profesional. Rasman pun memperingatkan kepada para netizen yang menghinanya itu bahwa sebelumnya dirinya juga pernah melaporkan seorang pemilik akun Instagram dan netizen itu kini tengah disidang. Kemudian Rasman menyebut 4 nama akun netizen di media sosial yang dilaporkan ke aparat penegak hukum tersebut. Dan menurutnya keempat pemilik akun itu telah melontarkan hinaan sangat tidak pantas karena menyamakan sosok Rasman dengan sejumlah hewan. Dan lebih lanjut, Rasman Nasution juga mengaku tak gentar dengan aksi bully yang dilakukan oleh sejumlah netizen itu. Oleh karena itu, dia pun menolak untuk berdamai dengan mereka. Dan berikut adalah komentar dari pengacara Peggy Setiawan yaitu Marwan Iswandi soal Rasman Nasution yang melaporkan netizen ke pihak berwajib. Yuk kita simak saja videonya. Let's go. Ini kan itu pendapat saya, terus saya tanya kan, nah, kenapa maksudnya kan situ bilang kan udah apa nama dia menyebarkan ada kayak gambar kodok kan gitu, gambar segala macam kan gitu. Kalau saya nggak nyebutin namanya loh, yang gambar kodok siapa kan? Ini jelas kita introspeksi diri juga. Kenapa saya sampai dibikin gambar kodok? Kenapa sampai segitunya masyarakat ini apa namanya jengkel sama saya kan gitu loh. Kita introspeksi juga. Oh ternyata ini saya buat saya jengkel kan, itu berubah. Atau memfitnah, ya, menyebarkan kehoakan, ya. Fitnah itu gimana bang secara hukumnya? Ya secara hukum sebenarnya nggak benar. Apapun namanya kita anggap seseorang kan nggak apa kita dongkol, kesal terhadap seseorang ya, tetap nggak boleh. Kita nggak benar ke hukum, secara hukum tidak benar, secara hukum agama pun tidak dibenarkan, tetap nggak benar. Tetapi ku bilang juga, kita introspeksi diri juga. Kenapa sampai segitunya orang dongkol sama kita, gitu loh. Di satu sisi saya bilang penyebarnya nggak benar, nggak boleh. Itu melanggar hukum dan melanggar kaidah agama, jelas itu karena menjelekan orang dijadikan kodok kan kayaknya kan nggak ini banget kan. Udah itu ada juga kata ucapan mati kan gitu kan, ini nggak pas juga. Nah itu nggak boleh, itu jelas pelanggaran hukum, apapun pelanggaran hukum nggak boleh. Tetapi aku bilang juga kita introspeksi juga. Kenapa aku sampai segitu orangnya kesal sama saya kan gitu loh. Kenapa, ada apa ya itu. Undang ITE berlaku bang, kamu sebagai praksi hukum melihat sisinya kan pasti bisa pantas untuk dilaporkan bang. Apalagi ini kan TikTok yang jelek ya. Kalau TikTok yang bagus ya nggak apa-apa. Saya rasa nggak apa-apa kalau TikTok, apalagi itu bagian promosi kan. Kalau TikTok jelek kayak apa, katanya kayak kodok. Ada macam ada yang katanya kemaluannya di penghinaan. Ya itu kan penghinaan. Ya nggak boleh, tetap itu melanggar kode. Ini melanggar ini yo. Benar jelas sebenarnya undang-undang ITE. Betul. Tapi udah pantas bang untuk dilaporkan seorang Rasman untuk penghinaan itu. Iya, menurut saya pantas saja sih. Rasman itu melaporkan itu pantas. Nah, kalau dibiarkan terus ya nggak boleh juga. Tetapi aku bilang juga kembali lagi. Kita dibikin oleh masyarakat itu kenapa? Kita introspeksi diri. Itu loh. Apa yang dilakukan masyarakat? Ya kata netizen membuat seperti itu jelas itu melanggar hukum. Jelas itu. Udah sepakat kita. Yang kedua, kita introspeksi diri kita. Kenapa sampai masyarakat sampai sebegitu dongkol ya sama kita seperti itu? Oke bang, rangkuman semua dari 3 kasus yang dilaporkan oleh Rasman ke Polda Metro Jaya, terutama soal Eman, Hakim, dan keputusan
kawasan Pegi apa? Satu dulu untuk Eman. Rangkumannya? Nah, enggak, rangkuman Ya, satu dulu ya. yang si masalah Eman. Gimana? Saya bilang langkah yang dilakukan oleh Bang Rasman itu keliru. Keliru, dan menurut pendapat saya salah menerjemahkan apa yang ada yang dibaca oleh Bang Rasman. Ini menurut pendapat saya. Iya, hak saya berpendapat seperti itu kan. Nah, sebab gini loh, di KY itu bisa dilaporkan itu apabila kode etik apa yang dilakukan oleh Pak Eman, kode etik yang dilanggar, itu boleh dilaporkan di KY. Tetapi kalau sekadar dia bunyi isi putusan, ya nggak boleh dong. Makanya hakim itu dia dipanggil yang mulia. Yang mulia itu ada perwakilan Allah, Tuhan di muka bumi. Dia terserah menimbang memutuskan macam. Apalagi ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan tidak ada upaya hukum. Kalau yang lain masih bisa upaya hukum, dia mengkoreksi dengan kasasi, dengan banding, kasasi segala macam. Kalau menurut saya keliru, apa yang dilakukan Bang Rasman itu keliru menurut saya. Nah, tapi kalau Bang Rasman masih melaporkan, ya haknya Bang Rasman. Negara kita negara demokrasi kok, silakan. Tapi saya bertanya, apakah diterima oleh KY laporan itu? Saya mengatakan 99% nggak bakal terima. Menurut saya kan pendapat saya dia dari itu. Kalau menurut Abang, suatu saat proses ini berjalan, Abang siap untuk membantu seorang hakim yang jujur dan independen? Siap. Bukan karena Pak Eman itu bukan memenangkan kami. Itu memang Pak menang itu karena kami, karena memang fakta hukumnya. Bukan karena ini, bukan karena maksudnya, bukan karena ini ya, bukan karena Pak Eman itu program itu bukan. Siap. Memang siap banget. Oh siap. Saya bilang saya ini siap membela satu orang terzolimi, masyarakat yang nggak punya, termasuk Hakim Eman Sulaiman ini. Kalau dia butuh bantuan dapat ini, siap banget saya bilang. Lillah ta'ala itu. Kedua, untuk masalah persahabatan yang sekarang ini sedang viral-viralnya antara FA dan RA, gimana Bang? Ya saran saya bilang, makanya saya bilang rangkumannya ini kita bilang kan abang-abang kan sudah dewasa. Abang-abang ini lebih senior daripada saya, lebih profesional. Kita tunjukkan ke masyarakat gitu loh, jangan sampai lewat telepon atau segala macam saling serang, apalagi di depan umum gitu loh, kayaknya kurang pas. Profesi kita pengacara, jadi ini kan terbawa-bawa juga pengacara menurut saya nanti yang akan nyeleknya kan gitu loh. Itu jadi nggak pas. Sebenarnya kalau saya seperti mereka berdua, saya gentleman, saya telepon, saya aja ketemuan, bukan berarti aja ketemu aja berantem, bukan, ketemuan, kita bahas, kita berdua, gentleman kita berdua. Apa masalah kamu, apa kamu menyerang saya, apa di mana, kita koreksi, saya koreksi, oh iya benar ini, salaman, udah jangan saling serang lagi, selesai. Kalau itu gontokan lewat di media, aduh, jadi jatuhnya ya kasihan aja sih. Padahal itu senior saya semuanya, senior mereka daripada saya itu, senior mereka kok. Saran saya, jangan sampai, ini kan memang kebebasan memang ada, tetapi jangan juga kebebasan menjadi kebablasan. Itu untuk yang YouTuber atau yang pemain media. Tetapi apapun dikataku, yang diserang dalam itu yang dijelek-jelekin kan itu kan. Kita introspeksi diri juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.